Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nak setelah penilaian tengah semester? Sekarang kita lanjutkan materi tentang listrik dinamis, yaitu kita mempelajari ongkos energi listrik atau rekening listrik. Tentu kalian tahu tiap bulan orang tuamu yang menggunakan listrik pasti membayar. Nah, untuk zaman modern sekarang ada yang pakai token, artinya beli pulsa dulu, dapat energinya. Kalau yang lama adalah kita memakai, kemudian pada akhir bulan akan dihitung berapa energi yang kita pakai. Nah, untuk itu sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung ongkos energi listrik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa energi listrik yang dipakai itu disuplai oleh PLN. Nah, bagaimana PLN menghitung pemakaian energi listrik di rumah kita? Nah, bagaimana menghitung ongkosnya itu? Nah, energi listrik yang digunakan biasanya diukur dengan alat sejenis joule meter, tapi ini namanya adalah kWh meter. Artinya apa? Bahwa energi yang kita pakai oleh PLN tidak dihitung dengan satuan joule. Kita tahu satuan energi adalah joule. Karena joule itu sangat kecil artinya bagi PLN. Nah, untuk bentuk alatnya itu ini bisa kamu lihat di rumah kalian di bagian depan pasti ada gambar seperti ini. Nah, inilah kWh meter. Nah, kWh meter ini setiap bulan itu ada yang kontrol, ada yang melihat. Pasti ada yang melihat, mencatat, kemudian dilaporkan. Nah, setiap akhir bulan maka kita akan tahu berapa energi yang kita pakai berdasarkan laporan dari pencatat di kWh meter ini. Nah, untuk contoh soal bagaimana menghitung energi listrik yang kita pakai, perhatikan contoh soal ini. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan sebuah TV 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam. Berapa biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga per kWh-nya adalah Rp75? Nah, tentu kita harus menghitung berapa energi yang dipakai rumah ini. Nah, karena ini waktu rata-rata pemakaiannya sama, 4 jam semua, maka dayanya bisa kita jumlah, kita total semuanya. Daya total alat listrik kita tahu lampu tadi ada 4, 20 watt, berarti 4 kali 20. Kemudian ditambah 2 lampu 60 watt, 2 kali 60, dan TV-nya 1, 1 kali 60. Sehingga daya totalnya adalah 260 watt. Nah, waktunya adalah 4 jam. Karena 1 bulan, ini dikalikan 30. Berarti 30 kali 4 jam. 120 jam. Ini selama 1 bulan. Sehingga energi yang kita pakai langsung waktu tidak usah diubah ke detik, watt biarkan watt. Jadi kita hitung dulu, kita tahu rumusnya W adalah bisa P kali T, daya kali waktu. Berarti dayanya 260 kalikan waktunya 120 jam dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena harus diubah ke kilowatt. Ya, karena watt ke kilowatt dibagi 1000. Sehingga besar energi adalah 31,2 kilowatt jam kWh, kilowatt hours. Nah, dengan energi ini maka yang harus kita bayar adalah kita kalikan 75, 31,2 kilowatt jam kali 75 ketemu 2340. Ini cara menghitung energi listrik untuk biaya ongkos listrik di rumah-rumah kita. Jadi biasanya pasti menggunakan rumus P itu adalah W per T, sehingga W itu adalah P kali T. Pasti pakai rumus ini. Daya kali waktu, gitu ya. Dayanya watt, waktunya biarkan jam, nanti watt jam diubah ke kilowatt dibagi
1000. Itu caranya. Nah, itulah cara menghitung ongkos rekening listrik tiap bulan itu. Nah, untuk latihan, nah ini perhatikan ini. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 45 watt, 2 lampu 60 watt, dan 6 lampu 10 watt yang menyala 5 jam setiap hari. Jika tarif per kWh Rp100, berapa biaya yang harus dibayar selama 1 bulan? Yang kedua ini, ada 2 soal. Ini nanti kamu screenshot, kemudian kamu kerjakan. Nah, inilah cara menghitung rekening listrik tiap bulan. Nah, sekarang kita harus hemat energi. Ini juga perlu saya sampaikan. Mengapa kok kita harus hemat energi? Nah, bagaimana caranya kita hemat energi? Sudahkah kita hemat energi? Nah, kita harus hemat energi karena sebagian besar listrik yang kita gunakan itu adalah dari hasil mengubah energi lain dengan alat yang namanya generator. Di mana bahan bakar generator yang kita pakai berasal dari alam dan tidak dapat diperbaharui sehingga kita perlu energi. Contohnya PLTU. PLTU kebanyakan bahan bakarnya menggunakan batu bara. Nah, batu bara itu adalah dari alam dan tidak dapat diperbarui. Untuk itu kita harus hemat energi. Bila kita hemat energi, berarti kita ikut melestarikan alam dan menguntungkan PLN. Kenapa? Kita dapat hemat energi dengan cara yang pertama, menggunakan alat-alat listrik dengan daya yang sesuai. Kemudian yang kedua, menggunakan alat-alat listrik seperlunya. Jadi lampu kalau sudah siang ya dimatikan, jangan nyalakan lampu terus-menerus. Tidak lupa mematikan alat-alat listrik yang tidak kita gunakan. Kemudian karena orang itu tempatnya lupa, maka biasanya supaya menghindari lupa, kita memasang saklar otomatis pada alat-alat listrik untuk mematikannya. Dan lain-lain. Itulah kenapa kok kita harus hemat energi. Sudahkah Anda hemat energi? Semoga kita bisa semuanya hemat energi. Nah, inilah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.